Salam sukses. Penetapan tersangka Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI periode 2015-2016 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dimana ini memicu respon pedas bahkan teriakan dari anggota DPR yaitu Rieke Diah Pitaloka yang juga kita kenal sebagai Rieke Oneng. Pasalnya menurut pengakuan Oneng dari tahun 2015, Oneng sudah vokal untuk menolak adanya kebijakan impor gula karena menurut Oneng proses importasi gula ini tidak memiliki data yang jelas dan juga tidak dilandasi oleh roadmap yang cukup memadai. Karena pada saat itu juga berbarengan dengan waktunya panen raya tebu bagi para petani Indonesia, sehingga menurut Oneng ini bertentangan dan bisa berakibat pada para petani tebu dan industri gula nasional akan mengalami kerugian. Menurut Oneng saat rapat di DPR waktu itu justru ada yang aneh. Ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai petani tebu justru menghalangi langkah DPR dalam mengambil keputusan pelarangan impor gula tersebut. Bahkan waktu itu Oneng mengaku dimaki oleh supporter impor gula dengan nada yang sangat sarkastik. Kontan Oneng kaget dan langsung saat itu juga Oneng zikir dalam hati sambil berdoa, katanya, "Ya Allah, kuserahkan kepadamu, lindungi aku ya Rob." Dan ternyata momen inilah yang membuat memori Oneng jadi mengingat kejadian saat itu, yaitu saat Tom Lembong tangannya diborgol usai ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi gula. Lalu kemudian Tom dibawa ke rumah tahanan Salemba dan sama yang dialami oleh Tom menurut Oneng seperti Oneng, bahwa Tom Lembong hanya berkomentar singkat saat itu. Tom hanya mengatakan semuanya saya serahkan permasalahan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di akhir kisah curhat Oneng yang ada di akun IG-nya itu, Oneng teriakan meminta pada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi impor gula ini. Dan Oneng meyakini bahwa pelaku di balik skandal ini kemungkinan bukan hanya sekedar Tom Lembong. Lalu seperti apa momen curhatan Oneng hingga berzikir ini? Inilah videonya. Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rieke Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmapnya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6.
Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik,